pagi ini kita di Rumah Inspirasi CT Asa ketemu sama Mbak Umi Lati. Mbak Umi Lati ini penggerak pasar online, kemudian pengguna pasar online. Selain itu DE juga sebagai pengelola perpustakaan desa. Mungkin bisa diceritakan Mbak. Jadi sebagai penggerak pasar online Bojonegoro itu piye sampean gerak ini? Untuk menggerakkan di pasar online, kita bekerja dengan UMKM setempat. Misalkan di warga masyarakat ada yang mempunyai keterampilan ataupun yang bisa membuat entah itu kue atau makanan-makanan ringan yang cepat laku, entah itu yang sederhana pun bisa kita promosikan lewat pasar online seperti itu. Dimasukkan ke grup gitu ya? Iya, dimasukkan ke grup. Kemudian jenengan kan juga jadi anggota ekonomi. Iya. Apa manfaat yang dirasakan? Manfaatnya yang dengan adanya pasar online itu kita mempermudah untuk berbelanja. Kemudian bisa mengajak teman-teman ikut ini Pak, memajukan juga di pasar online. Jadi basisnya masyarakat lokal itu ya satu. Susah nggak orang diajak masuk? Sangat mudah karena ya itu tadi cukup dengan masuk di grup online, kemudian apa yang mereka jual itu dipromosikan lewat grup seperti itu. Nah, manfaat yang diperoleh dengan ketika atau manfaat yang dirasakan masyarakat dengan pasar online itu apa? Manfaat dengan adanya pasar online otomatis karena memang berjualan itu meningkatkan ekonomi meskipun sedikit demi sedikit. Kemudian contoh konkret apa sih sampai itu? Kalau yang saya promosikan yang dijual di situ makanan ringan seperti pisau, kemudian stik seperti itu. Transaksinya gede masih cilik? Kalau transaksi meskipun sedikit kita tetap diantar. Memudahkan. Memudahkan. Kemudian peran jenengan sebagai pengelola perpus dalam konteks memajukan pasar online apa yang bisa lakukan? Selaku pengelola perpustakaan desa Yosowilangun Kidul, kan saya ada di grup pasar online. Di situ teman-teman yang ada di grup pasar online, saya mengkontribusikan atau memfasilitasi dengan berbagai macam buku yang ada di perpustakaan desa, apa yang mau dijual ataupun apa yang akan dilakukan di saat kita berjualan seperti itu. Atau kan ada internet loh? Ada, kita memfasilitasi juga. Contoh ya, saya fasilitasi sama wilayah selatan untuk pembikinan kue dari jagung. Ada pembikinan. Terus selain itu apa? Jadi ngurus kayak ini. Oh iya, selain memfasilitasi tentang masakan, itu kita memfasilitasi untuk pembuatan LB. Kemudian siapa yang mau mendaftar juga kita cover seperti itu. Ada yang lain yang saya sampaikan? Ada Pak. Dengan pasar online ini kita juga memajukan masyarakat untuk berproduktif dengan mudah. Di situ mengembangkan kreatif dan inisiatif masyarakat supaya punya pendapatan dengan mudah seperti itu. Terima kasih. Kita di Rumah Inspirasi ini sebenarnya kita bisa jagung, kemudian muncul inspirasi baru terkait dengan pengembangan masyarakat. Salah satu inspirasi yang kita peroleh di Rumah Inspirasi ini adalah gerakan gotong royong blonjo ning tonggo. Ada 3 hal penting: gerakan, gotong royong, sama blonjo ning tonggo. Gerakan itu apa? Gerakan itu adalah sebuah proses membangun kesadaran, sehingga ketika kesadaran terbangun dia berpartisipasi aktif mendukung sebuah ide, nama gerakan. Nah, gerakan blonjo ning tonggo ini
seperti itu ketika kita memulai ini ya kita tetap jagung dengan beberapa teman, kemudian kita pahamkan mereka idenya sama, kemudian mereka tertarik menjadi kebutuhan dan menjadi gerakan partisipasi dari mereka. Nah, kenapa kita memilih gotong royong? Gotong royong itu adalah kearifan tradisional yang sangat kuat di desa, yang saya pikir kalau kita berangkat dari kearifan tradisional, maka program itu akan lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, lebih mudah dilaksanakan. Jadi gotong royong adalah nilai dasar dalam sebuah proses gerakan yang akan kita bangun. Nah, Blonjo yang Nantonggo itu adalah sebuah ideologi bagaimana kita membangun sebuah ekonomi lokal itu dengan cara berbelanja ke tetangga. Karena tetangga lah kekuatan kedua setelah keluarga. Jadi kekuatan kita dalam individu, keluarga, kemudian lingkungan atau tetangga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kekuatan kesadaran, kekuatan nilai-nilai tradisional dan kekuatan sosial kemasyarakatan itu menjadi tiga hal dasar yang mendasari gerakan gotong royong Blonjo Ningtonggo yang kita lupakan berupa pasar online. Nah, pasar online ini sebenarnya kita ingin transformasi digital itu di desa itu dalam bentuk yang sederhananya apa? Nah, yang paling sederhana adalah dimulai dari apa yang mereka mampu. Ngomongnya transformasi digital, sosial media pun apa yang paling mudah. Nah, kita pilihlah yang namanya WA Group. Dan itu saya pikir sangat familiar dengan mereka. Nah, ternyata WA Group yang kita kembangkan itu mudah, murah, kemudian saya pikir jadi berkah karena akan banyak orang yang mudah untuk masuk di situ. Nah, kalau biasanya di WA Group itu orang jualan itu ada beberapa anggota grup yang resisten karena kok timbul jualan. Nah, ini kita pastikan bahwa ini memang untuk jualan. Jadi kita kanalisasi bahwa memang transaksi barang dan jasa itu ada di pasar online gotong royong Blonjo Ningtonggo. Jadi nggak ada, ya kita nggak munafik, kita pengen bersosial media, kita pengen memajukan ekonomi, ya itu lewat WA Group Blonjo pasar online Blonjo Ningtonggo. Nah, terbukti semua bisa ditawarkan di pasar online itu, mulai tukang pijat akhirnya di pasar online ada. Ya, akhirnya kita tahu oh tetangga kita yang pijat itu ini untuk pijat laki-laki, ini pijat perempuan ini. Gundandani sanyo ada, dandani radio ada, apapun sebenarnya di sana. Ini sebenarnya kita sedang membangun konektivitas warga. Nah, selain itu membangun ekonomi lokal, membangun ideologi bahwa Blonjo Ningtonggo itu akan berdampak pada perputaran ekonomi di tingkat lokal. Karena uang akan berputar di situ, dan ketika uang berputar di situ, maka bisa menggerakkan barang dan jasa yang ada di lokal. Itu ya, itu nilai dasar kenapa kita memakai Blonjo Ningtonggo, mengapa kita mengembangkan ekonomi lokal. Nah, keberkahan yang lain adalah ternyata kita akhirnya punya data base tentang UMKM dan pasar di lokal itu. Sopoto UMKM-nya, siapa pasar yang membelinya, itu jadi database yang menarik. Nah, sehingga memungkinkan para pihak lain seperti perpustakaan, seperti KIM, seperti pemerintah desa, ketika dia punya data dasar yang mudah untuk bisa dibaca, akhirnya dia mudah untuk memasukkan program-programnya. Nah, seperti perpustakaan tadi, dia mudah untuk UKM-nya ini. Nanti kita ajak tingkatkan literasi digitalnya dengan cara ini. Kita tingkatkan kemampuan pengolahan pangannya dengan cara ini, kan mudah karena mereka sudah terhubung pasar online itu. Sama juga misalnya KIM, bagaimana dia mempublikasikan produk-produk desa, ya kan jelas ada di pasar itu, sehingga keberkahannya adalah memungkinkan para pihak untuk bisa berkontribusi menjadi sebuah gerakan gotong royong semesta itu. Sampai itu. Nah, menariknya adalah apa yang kita lakukan di Yosowilangun Kidul ini menginspirasi gerakan-gerakan pasar online lain di tempat yang lain. Di sini ada hampir semua desa di kecamatan Yosowilangun itu bikin, kemudian di Tempeh bikin, di
Labruk bikin. Nah, yang menariknya lagi ternyata program KB itu masuk di apa ya, berkolaborasi dengan pasar mengembangkan apa jenis UPPKS itu. Nah, keberkahan yang berikutnya adalah ternyata UPPKS ini sedang berinovasi bagaimana mengatasi stunting dengan pasar online. Bagaimana caranya? Keluarga yang terindikasi stunting ternyata ketika mereka punya usaha bisa sangat mudah terfasilitasi oleh pasar online. Jadi pertanyaannya, apa yang Pak Ibu ketahui tentang gerakan Blonjo ning Tonggo? Blonjo ning tonggo. Apa ya? Blonjo ning tonggo itu maksudnya memenuhi kebutuhan itu dari tetangga, dari daerah sekitar, dari masyarakat sekitar yang tidak perlu jauh-jauh dan saling membantu antar tonggo itu saling membantu sehingga timbul keguyuban yang saling membutuhkan yang dipenuhi oleh tonggone dewe, oleh masyarakat sekitarnya, sehingga saling guyup, saling rukun dan tidak ada persaingan yang terlalu tajam. Podo-podo nulung lah maksudnya. Itu Pak Johan. Apa yang diketahui tentang gerakan itu? Gerakan ini sebenarnya gerakan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya untuk mengangkat perekonomian ataupun UMKM di masyarakat kecil. Sepertinya gerakan ini kan hampir seperti, kalau bisa dibesarkan itu seperti koperasi, saling membantu, saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sekitar, dari masyarakat sekitar. Mungkin itu Pak Jo. Terus apa kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh perguruan tinggi di Lumajang, kemudian kira-kira ke depan ya itu? Tentunya kualitas ataupun kuantitas untuk pemasaran, kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar itu bisa disupport dari perguruan tinggi tentang peningkatan manajemennya, tentang peningkatan daripada pengetahuan, tentang peningkatan daripada cara-cara penjualan dan lain sebagainya. Ini bisa disupport oleh perguruan tinggi kalau itu Pak Johan. Itu. Apa yang Anda ketahui tentang gerakan Blonjo ning Tonggo? Gerakan belanja di tetangga itu bermanfaat yaitu untuk mediasi atau dalam penjualan itu. Misalkan kita memposting, kemudian harga-harga dan lain sebagainya ada di situ. Kemudian semuanya itu akan melihat, kemudian akan menarik, kemudian akan membeli. Itu manfaatnya banyak sekali, terutama informasi tentang harganya bisa dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga untuk peningkatan dari mutu untuk penjualan itu atau yang lainnya itu meningkat untuk penghasilan untuk belanja di tetangga sendiri daripada di yang lainnya. Gitu. Nah, kira-kira harapan ke depan piye? Harapan ke depan ini saya juga sebagai pelaku ini adanya suatu admin untuk adanya peningkatan, terutama kalau pelatihan-pelatihan untuk diadakan, terutama dari pihak-pihak yang terkait, kemudian dari kesemuanya tersebut harus memahaminya begitu. Oke, matur nuwun. Semangat.
pasar belanja ning Bangor. Berkah melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basori selaku Kasih Pemerintahan Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Saya mewakili Bapak Kepala Desa mengucapkan terima kasih atas program inovasi, dalam hal ini melalui inovasi Poktan UPPKA Pasar Online melalui grup WA sangat mendukung dalam meningkatkan perekonomian keluarga, khususnya keluarga rekor stunting yang mempunyai usaha namun tidak memiliki tempat atau wadah untuk mempromosikan, sehingga dengan adanya grup WA Pasar Online ini mempunyai wadah untuk mempromosikan usahanya di lingkungan wilayah Desa Yosowilangun. Salam BKKBN, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.